Ya baik, selamat pagi. Di sini kita akan belajar tentang evolusi, manajemen sumber daya manusia, dan tantangan strategis. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi manajemen sumber daya manusia. Seperti semua hal penting di dunia, pengelolaan sumber daya manusia juga memiliki sejarah. Kita tidak seketika mengalami praktik sumber daya manusia atau biasa yang disebut dengan SDM, seperti yang kita dapatkan hari ini. Perubahan dunia yang semakin cepat dan dahsyat menggarisbawahi makin pentingnya peran karyawan dalam membuat perusahaannya kompetitif. Ya, di sini kebanyakan perusahaan di Indonesia masih merupakan alat dan bisa disingkirkan begitu saja. Setelah kegunaannya berakhir, paradigma bahwa nilai manusia dapat terus berkembang tak terbatas merupakan breakthrough yang menciptakan sangat banyak kemajuan bagi perusahaan yang mengerti dan mengadopsi paradigma baru ini. Ya, kita akan belajar tentang semi perbudakan dari sumber daya manusia. Jadi di sini pendekatan karyawan yang paling primitif mungkin bisa kita namakan semi perbudakan. Di sini karyawan jauh lebih membutuhkan pemilik daripada pemilik membutuhkan karyawan. Karyawan memberikan hampir segala yang dimiliki, bahkan di beberapa kasus dia akan mengambil dari yang tidak dia miliki untuk tuannya. Apapun yang diinginkan oleh pemimpin harus dilakukan karena karyawan telah dibeli. Berbagai hal ikut menciptakan situasi seperti ini. Lokasi perusahaan yang terisolasi, pemimpin yang sudah berkuasa secara turun-temurun, pekerjaan yang sangat sulit didapat, jumlah karyawan yang sangat banyak, mobilitas karyawan yang rendah, karyawan mendapat pinjaman uang dalam jumlah yang terbayar, monopoli perusahaan, dan berbagai hal yang mengikat karyawan. Ya. Dalam suasana seperti ini, seringkali mutu karyawan agak terbatas. Mutu pemimpin biasanya juga lebih terbatas daripada pemimpin yang telah lebih tercerahkan. Ya, ini human capital. Pendekatan yang dianggap lebih maju lagi adalah pendekatan human capital. Manusia bukan lagi salah satu sumber daya, tetapi merupakan modal atau set utama bagi sebuah perusahaan. Segala sesuatu yang ada di perusahaan adalah hasil kerja manusia, sehingga mutu manusia yang ada dalam perusahaan menentukan nasib perusahaan itu sendiri. Beberapa tokoh teori manusia juga lebih menyukai istilah human capital karena menurut mereka seorang karyawan atau manusia merupakan kombinasi dari 3 jenis modal yang dibutuhkan oleh perusahaan, yaitu social capital, knowledge capital, dan personal capital. Ketiga jenis modal ini jelas mempunyai nilai tambah yang sangat penting bagi perusahaan. Ya, itu adalah penjelasan dari evolusi manajemen sumber daya manusia yang saya jelaskan di pagi hari ini. Ya, terima kasih dan selamat pagi.